Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah, selalu juga beri salam tak lupa kita kirimkan juga buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hari ini tema kita adalah mengenai bagaimana mensikapi, menteladani sifat-sifat pahlawan. Karena hari ini adalah tanggal 10 November 2020. Bangsa kita lagi memperingati Hari Pahlawan. Makanya tema kita hari berkaitan juga dengan pahlawan. Bicara masalah pahlawan, pahlawan adalah sosok seseorang yang memperjuangkan kemerdekaan kita. Ya, bagaimana kita lihat dari sejarah ya, betapa banyak pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan harta mereka, jiwa mereka dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengorbanan, tanpa pamrih, ikhlas karena berjuang agar bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka, jadi tindas oleh kemerdekaan. Nah, sekarang bagaimana sikap kita sebagai generasi muda nih ya untuk menteladani sifat-sifat pahlawan. Nah, kita simak bersama-sama. Yang pertama kali ya sikap kita menteladani pahlawan kita adalah dengan mengenang jasa-jasa pahlawan kita ya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa pahlawannya. Kita bisa lihat sejarah-sejarah ya di sekolah-sekolah ya, sering kita dipelajari, sering kita diingatkan bagaimana perjuangan-perjuangan bangsa kita yang penuh dengan pahlawan-pahlawannya ya. Pahlawan Tuanku Imam Bonjol, kalau wanita ada Dewi Sartika, R.A. Kartini, ada cutnya di kalau pada tanggal 10 November di kalau Surabaya ya, misalnya Bung Tomo dengan arek-arek Surabayanya yang membuktikan kalimat Allahu Akbar untuk bisa mengusir penjajahan. Nah, dengan mengenang jasa-jasa pahlawan kita menjadi orang-orang yang mengagumkan, yang bisa mengagumi jasa-jasa pahlawan kita untuk bisa kita ambil sikapnya, untuk kita bisa contoh sikap-sikapnya. Apa tadi sifatnya? Sifat yang berani, sifat yang rela berkorban, tanpa pamrih, ikhlas, harta mereka, jiwa mereka, waktu mereka. Nah, dengan mengenang jasa para pahlawan kita menjadi orang-orang yang juga berani membela kebenaran, berani berkorban, berani senantiasa menegakkan kebaikan demi kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menteladani para pahlawan kita adalah kalau kita sebagai seorang pelajar, kita seorang mahasiswa, kita sungguh-sungguhlah belajar. Isilah ya, teruskanlah perjuangan para pahlawan kita ini dengan kita belajar dengan sungguh-sungguh ya. Kita berperan ya menjadi pelajar-pelajar, menjadi mahasiswa-mahasiswa yang kreatif, yang inovatif ya, mahasiswa ataupun pelajar-pelajar yang kreatif ya, berperan bukan baperan. Nggak ada lagi istilahnya sekarang itu anak-anak muda itu baperan, tanpa baper, tapi berperan ya, ambil kontribusi, ambil peran bagaimana untuk maju, ambil peran ingin menjadikan bangsa ini bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh ya, bangsa yang berdaya guna ya. Sepakat ya, kita menjadi generasi muda, generasi yang berperan bukan baperan ya. Lanjut yang ketiga. Nah, kalau kita sebagai seorang profesional, orang yang misalnya bekerja, apakah dia di perkantoran, apakah di instansi-instansi pemerintah ataupun di masyarakat, jadilah bekerja secara profesional, jujur ya. Kita betul-betul bekerja profesional, jujur, menghindari hal-hal yang bisa merugikan bangsa dan negara kita seperti korupsi. Jauhilah hal yang demikian ya. Bagaimana kalau kita lihat ya, para pahlawan kita itu semuanya dikorbankannya, bahkan jiwanya. Nah, kalau kita alhamdulillah dengan tenaga kita, dengan pikiran kita ya, dengan kreativitas kita ya, dengan tenaga-tenaga yang membuat bangsa kita menjadi maju ya. Kemudian kalau kita di keluarga, apa yang bisa kita lakukan ya? Di keluarga kita jadilah seorang anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita bagian daripada, apalagi kalau orang tua kita sudah tidak ada ya. Nah, itu juga dikatakan pahlawan kita juga dalam kehidupan kita, karena mereka lah yang menjaga kita, memelihara kita
doakan, teruskan kebaikan-kebaikannya. Jadi amal soleh, sedekah jariah bagi orang tua kita yang tiada. Bahkan juga di sekitar kita, apa peran kita lagi? Peran kita bagi kita lihat juga jasa-jasa guru-guru kita. Guru-guru kita adalah pahlawan tanpa jasa. Dari kita SD, bahkan dari TK ya, dari kita TK, SD, SMP, bahkan kita SMA, bahkan kita kuliah sekalipun, kita diajarkan oleh para guru-guru kita. Mereka adalah pahlawan tanpa jasa. Kita hormati mereka, ya. Kita teladani sifat-sifat mereka, ilmu-ilmu yang mereka berikan kita amalkan. Insya Allah, ya kita jadi berperan. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan, ya di masyarakat. Di masyarakat kita misalnya sekarang banyak fenomena-fenomena bencana alam. Kalau pahlawan kita itu berkorban dengan waktu tenaga mereka, baiklah kita juga bisa berkorban dengan waktu dan tenaga kita. Bantulah saudara-saudara kita misalnya yang kena bencana alam, ya mungkin dengan tenaga kita, mungkin dengan dana kita, ya. Bahkan sekarang saya lihat ya organisasi-organisasi masyarakat yang kadang membantu korban-korban bencana alam, misalnya kayak banjir, gempa dan seterusnya. Nah, sebenarnya ada satu hal yang harus kita tanamkan juga ya. Dalam Islam yang namanya pahlawan itu adalah orang yang betul-betul memperjuangkan kebenaran, ya, untuk mencari ridha Allah. Orang-orang yang memperjuangkan kebenaran untuk mencari ridha Allah. Kata kuncinya adalah dia memperjuangkan kebenaran dan mencari ridha Allah. Nah, banyak juga di dalam sejarah Islam, ya, Salahuddin Ayyubi sama Al-Farasi, banyak pahlawan-pahlawan dalam Islam yang betul-betul mereka memperjuangkan kebenaran, ya. Di penutup kisah hari ini atau penutup kajian hari ini ada seorang raja dari Persia. Ketika dia berjalan, dia lihat ada seorang kakek, ya umurnya mungkin terlibat 70-an. Seorang kakek itu lagi menanam benih, ya. Kemudian diketawakan oleh seorang raja Persia ini, kamu menanam benih ini, ya, biji ini, ya, ini saya tahu ini akan berbuah mungkin 20 tahun yang akan datang. Sedangkan engkau umurmu 70, mungkin esok atau lusa engkau sudah tiada. Buat apa kamu menanam? Apa jawaban kakek yang sangat bijak ini? Memang umurku sudah tua, tapi saya menanam satu biji ini dan insya Allah tumbuh dalam 20 tahun nanti dia akan berbuah, bisa dinikmati oleh generasi berikutnya. Ada cucu saya, Masya Allah. Nah begitulah jiwa-jiwa pahlawan, jiwa-jiwa yang orang senantiasa bekerja ikhlas tanpa pamrih dan selalu menatap ke depan. Baik, di akhir kata saya mengucapkan sekali lagi selamat Hari Pahlawan. Baik, kita teladani sifat-sifat pahlawan dan daripada pahlawan kita ambil peran, bukan berperan. Dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang senantiasa berdaya guna, orang-orang yang kreatif dan orang-orang yang produktif. Alhamdulillah pada tak pernah mencari. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.